정문에서 누가 또 나온다. 발톱. Oke guys, sebelum kita masuk ke filmnya, buat kalian yang baru bergabung dan belum nonton episode sebelumnya, silahkan cek deskripsi video ini ya. Oke, kalau sudah, langsung aja kita gaskan ke episode selanjutnya dari Money Heist Korea. Film pun diawali dengan flashback masa lalu Moskow. Setelah bebas dari penjara, profesor menemuinya untuk bergabung dalam proyek Money Heist. Moskow menerima tawaran profesor tanpa pikir panjang, asalkan anaknya yang saat itu menjadi buronan para penjudi juga ikut serta. Moskow menyelamatkan Denver dari kepungan gangster dengan bom rakitan dan bertekad akan membuat Denver hidup yang layak. Obrolan ini pun selalu terngiang di kepala Denver, bahkan saat ia harus mengeksekusi Miseon. Suara tembakan berbunyi keras. Tokyo segera berlari ke arah sumber suara tapi sudah terlambat. Miseon sudah bersimbah darah dan insiden ini menimbulkan perselisihan. Karena bawahan Yongmin bersaksi bosnya sendiri yang menyuruh Miseon menghubungi polisi. Tapi Yongmin berkilah Miseon sendiri yang menawarkan diri. Beberapa anggota tim berkumpul di TKP dan Berlin menginjak tangan Miseon untuk memastikan kematiannya. Ia kemudian mencuci tangan dan berpesan pada Berlin untuk menyembunyikan jasad Miseon. Tokyo berniat melapor pada profesor, tapi Rio menahannya. Berlin meminta Tokyo untuk pergi saat telepon berdering. Ia sendiri yang akan membicarakan hal ini pada profesor. Tokyo pun pergi dengan perasaan marah. 선을 넘은 건 너야. 교수도 알아야 하지 않겠어? 분위기가 왜 이렇게 살벌해? Berlin lalu mengangkat telepon namun berbohong tentang kejadian yang sebenarnya. Ia berkata hanya terjadi perselisihan kecil dan sudah terselesaikan. Wanita hamil yang dibawa Denver hanya dipindahkan ke ruangan lain untuk beristirahat. Profesor meminta Rio untuk menganalisa log akses pada smartwatch. Tokyo pun memasuki sebuah ruangan dan ia sempat ditodong pistol oleh Denver karena terkejut. Denver membawanya menemui Miseon yang ternyata masih hidup dan ia sedang meringis kesakitan. Sebelumnya, Denver dan Miseon ternyata bekerja sama. Miseon menyuruh Denver untuk menembak pahanya agar mengeluarkan banyak darah. Lalu ia akan berpura-pura mati. Saat penembakan dilakukan, Denver merelakan tangannya digigit Miseon untuk meredam teriakan. Tepat setelah itu, Tokyo datang melihat kejadian ini dan merahasiakannya. Jika Berlin tahu, Denver dan Tokyo bisa berada dalam masalah. Tokyo meminta Miseon untuk melepas pakaian agar lukanya bisa diobati. Miseon yang sungkan memberi kode supaya Denver berbalik. Denver pun menunggu di depan ruangan dengan perasaan kalut sementara Tokyo mengobati Miseon. Setelah selesai, Tokyo berpesan pada Denver untuk memberi obat secara teratur pada Miseon. Kejadian yang menimpa Miseon bisa saja terulang kembali dan mereka harus melengsarkan Berlin tapi harus menyingkirkan Helsinki dan juga Oslo terlebih dahulu. Di camp penyelamat, rekaman video yang berhasil didapat dari smartwatch menampakkan wajah Rio dengan jelas. Hasil analisa menyatakan identitas aslinya adalah Han Joseph. Berusia 22 tahun, mahasiswa kedokteran yang putus kuliah dan sempat terlibat peretasan namun dibebaskan karena masih di bawah umur. Ia sudah ahli meretas sejak remaja. Namanya tidak ada di daftar sandera sehingga dipastikan menjadi salah satu pelaku perampokan. Menurut Wojin, sepertinya kawanan perampok ini mempersiapkan rencana mereka dengan matang dan sebelumnya pasti sudah pernah datang ke gedung percetakan. Wojin meminta timnya untuk memeriksa CCTV di setiap sudut gedung. Scene kemudian berpindah di mana flashback ke masa perencanaan perampokan. Saat profesor meminta satu orang untuk memimpin tim menggantikan dirinya,
Nairobi pun menawarkan diri dengan memamerkan aksi pencurian terkenal yang ia pimpin di kasino Pulau Jeju. Sayangnya tidak ada yang percaya dengan kisah ini. Berlin kemudian ikut mengajukan diri karena menurutnya ia bisa menegakkan ketertiban di tengah kekacauan yang akan terjadi. Rencana di atas kertas bisa saja terlihat sempurna, tapi saat dijalankan pasti akan ada perpecahan. Ada yang berjuang bertahan hidup, ada yang dibutakan oleh uang. Tokyo ternyata agak keberatan menerima Berlin, tetapi yang lain juga tidak berani menolak. Denver kemudian mengajukan Moskow saja atas dasar usia. Profesor berkata Moskow sudah mendapat tugas penting sendiri, yaitu membangun rute pelarian. Rute pelarian yang digali para sandera adalah palsu. Atas keterangan dari sandera, polisi pasti akan mengejar mereka melalui rute palsu. Setelah beberapa saat menggali, Moskow merasa lapar. Denver yang mengawasi para sandera beralasan pergi ke toilet karena sudah saatnya mengunjungi Miseon. Melihat Denver yang pergi, Yongmin mengumpat sepuasnya. Bawahan Yongmin bersama beberapa orang dari utara datang dan mereka ingin bicara dengan Yongmin. Sedangkan dalam persembunyian, Denver menyuapi Miseon yang malah khawatir dengan Yongmin. Miseon pun makan sambil terisak, sementara Yongmin diancam akan celaka jika terus bertindak egois. Moskow pun datang dan menyuruh mereka untuk makan agar bisa mendinginkan suasana. Keributan juga terjadi saat pembagian makanan. Para sandera mulai bersaing saling menindas karena adanya kubu utara dan juga kubu selatan. Mereka melupakan musuh yang sebenarnya. Moskow yang hanya fokus menggali bertanya apakah terjadi sesuatu. Berlin menyuruhnya bertanya pada Denver. Denver berkata semua berjalan baik-baik saja dan ia hanya merasa diare. Tokyo pun pergi lebih dulu dan Berlin memberi kode Oslo untuk membuntuti. Diamati oleh Denver. Tokyo sengaja memancing Oslo menuju tangga pintu darurat. Setelah Tokyo mengunci pintu, Denver menyerang dari belakang. Oslo yang bertubuh besar langsung melakukan serangan balik. Denver pun jatuh tersungkur, tapi ia masih bisa bangkit dan berusaha menarik tubuh Oslo keluar pembatas. Keduanya kehabisan tenaga. Denver mengambil kesempatan menyerang kembali hingga Oslo tidak berdaya. Dengan kondisi tubuh yang masih lemah, Miseon berjalan tertati mengambil sebuah notes dan juga pulpen. Ia menulis catatan untuk Yongmin dan mengabarkan dirinya masih hidup sehingga Yongmin tidak perlu khawatir. Helsinki yang sedang berkeliling merasa curiga. Ia masuk ke ruangan di mana Miseon bersembunyi. Miseon hanya bisa pasrah saat Helsinki melirik ke arahnya. Namun Tokyo menodongkan pistol ke kepala Helsinki. Sedangkan di sisi lain, hasil analisa Rio pada smartwatch terdapat jejak transfer sebesar gambar atau video pendek. Rekaman CCTV dari sebuah toko tepat sehari sebelum perampokan memperlihatkan Rio sedang bersama Nairobi. Sehingga identitas asli Nairobi juga akan segera terungkap dan ponsel Wojin tidak bisa dihubungi. Di sisi lain, Mina anak Wojin yang baru pulang sekolah menaiki sebuah mobil yang sudah menunggu di depan rumah. Diduga Mina dibawa oleh ayahnya. Ibu Wojin teringat pesan Wojin agar tidak mengizinkan Mina bertemu sang ayah. Jika terjadi, maka ibu harus mengecek laci Wojin. Di sana ternyata terdapat kartu nama profesor yang diberi keterangan sebagai teman kencan Wojin. Kembali di gedung percetakan, Berlin mulai menghasut Rio. Tokyo melabrak dan meminta Rio menghubungi profesor karena Berlin membuat perpecahan di antara mereka. Rupanya Berlin menyuruh Helsinki dan Oslo memata-matai anggota lain. Sayangnya, profesor tidak mengangkat telepon karena ia sedang menyalakan alarm mobil di dekat kamp penyelamat agar bisa menyusup menemui Wojin yang sudah mengantongi identitas dua rekannya. Identitas Nairobi juga sudah diketahui. Ia adalah wanita bernama Sim Yong Moon, usia 38 tahun, pernah dihukum atas tindak penipuan. Wojin tidak ingin buru-buru mengungkap identitas keduanya ke media massa. Sinyal telepon kembali terdengar, tapi ternyata dari ponsel Sunho alias Profesor. Ia sedang terhubung telepon dengan ibu Wojin. Wojin tidak bisa bicara leluasa dengan ibunya di sana karena akan didengar oleh semua tim. Ia menarik Profesor keluar dan langsung menelpon ayah Mina, mantan suaminya. Wojin mengancam akan melapor polisi jika Mina tidak segera diantar pulang. Padahal mantan suaminya hanya ingin mengajak Mina makan pizza. Entah mengapa Wojin sangat marah. Ia juga minta maaf pada Profesor dan tidak ingin membahas lebih jauh.
Wojin terlihat sedikit kesal karena profesor menerobos ke fasilitas keamanan. Hubungan profesor dan Wojin yang dibangun dengan susah payah harus berakhir, tapi pada akhirnya profesor melihat informasi yang sudah dikumpulkan oleh tim Wojin. Tim Money Heist yang berusaha menghubungi profesor mulai panik karena khawatir terjadi sesuatu padanya. Perdebatan Tokyo dan Berlin berakhir tanpa menemui titik terang. Mereka tidak pernah akur. Berlin pun mengusulkan untuk melakukan pemungutan suara ulang dan hanya Oslo dan Helsinki yang masih berpihak padanya. Denver membawa semua sandera ke sebuah ruangan dan mengunci mereka di sana sementara profesor melaju kembali ke markasnya. Telepon berdering. Tokyo pun mendesak Berlin mengakui telah membunuh seorang sandera. Berlin pun mengakui dan ia menjamin setelahnya semuanya berjalan dengan sempurna. Hal itu pun disangkal profesor. Ia memberitahu polisi sudah mengidentifikasi Rio dan juga Nairobi. Wajah Rio didapat dari rekaman smartwatch dan wajah Nairobi dari rekaman CCTV saat ia bersama Rio. Berlin pun mengambil kesempatan untuk menghasut Rio dan juga Nairobi. Ia berkata para sandera harus dibuat takut agar tidak memandang mereka lemah. Nairobi akhirnya berpihak pada Berlin. Rio berbalik bingung. Menurut Denver tidak akan terjadi apapun dengan terungkapnya identitas Rio. Rio menjadi marah dan ia menghina Denver dan keluarga sehingga keduanya menjadi cekcok. Rio juga menyebut tentang Denver membunuh Mission. Moskow yang baru masuk ke ruangan sangat syok tapi Berlin mengiyakan. Moskow sangat syok dan ia justru memarahi Denver dan marah pada profesor lalu terduduk lemas karena penyakit jantungnya yang kambuh. Moskow pun pergi meninggalkan ruangan itu. Denver menyusulnya untuk memberi penjelasan. Moskow pernah berkata agar Denver tidak hidup seperti dirinya. Ia berharap Denver hidup normal dan layak seperti orang lain. Moskow terlibat kejahatan juga demi membesarkan Denver. Moskow merasa bersalah atas setiap kesalahan yang dilakukan oleh Denver alias Taeksu. Padahal Denver tidak pernah memikirkan tentang hidupnya sendiri. Ia tidak masalah jika harus terlibat kriminal juga seperti ayahnya. Moskow pun menggenggam tangan Denver dan ia meminta setelah misi perampokan ini berhasil, mereka akan menjalani kehidupan biasa seperti orang lain. Perampokan ini adalah kejahatan terakhir yang mereka lakukan. Tapi tiba-tiba Moskow tidak bisa berhenti menangis. Sesuatu yang mengejutkan terjadi di mana Moskow menekan tombol gerbang utama. Melalui CCTV, Rio mengetahui hal ini, begitu juga tim penyelamat. Moskow melangkah menuju gerbang dan Wojin berlindung di balik tim penyelamat menghampiri Moskow. Pria parubaya yang tampak menyerah. Semua unit pun diturunkan, Denver juga memasang topengnya dan langsung memeluk Moskow agar wajah sang ayah tidak terlihat. Moskow berniat untuk mengaku bahwa ialah yang membunuh Mission demi melindungi Denver. Menurut Moskow, setidaknya hukuman akan berkurang jika menyerahkan diri. Ia menyesal telah mengajak Denver dalam misi ini. Pergulatan mereka diamati Wojin dan Wojin menyimpulkan keduanya adalah perampok karena jika salah satunya adalah sandera, maka perampok pasti mengancam dengan pistol, berlawanan dengan yang sedang terjadi. Semua anggota Money Heist pun menjadi bingung. Hal ini sangat tidak terduga. Tokyo ingin menyusul keluar tapi Berlin menahan. Mereka tidak boleh bertindak spontan tanpa perhitungan. Sementara di luar, Denver terus meyakinkan Moskow bahwa ia tidak membunuh. Wanita itu masih hidup dan Tokyo adalah saksinya. Moskow akhirnya lega tetapi 3 unit penembak jitu sudah membidik mereka. Keduanya tidak bisa bergerak selain berpelukan. Di dalam gedung, Berlin memakaikan topeng pada sebagian sandera dan membawa mereka keluar gerbang membuat barikade bersama anggota Money Heist. Tim penembak jitu tidak bisa membedakan mana perampok, mana sandera. Profesor pun khawatir ada sandera yang berkhianat. Tapi Berlin yakin insiden kematian Mission pasti membuat mereka tidak berani bertindak bodoh. Selayaknya sifat alami manusia akan tunduk jika diperlakukan tegas dan melawan jika diperlakukan baik. Manusia harus dibuat takut agar bisa dikendalikan. Di tengah ketegangan, Denver memakaikan topeng pada Moskow yang langsung menanyai Tokyo tentang Mission. Tokyo membenarkan Denver bukan seorang pembunuh. Rio yang berada di sana kaget mendengarnya. Di markas, profesor melihat timnya mulai goyah. Ia bertanya apa Berlin sengaja membuat kekacauan untuk mengendalikan anggota tim. Berlin mengelak dengan senyum sinis di wajahnya. Helsinki memimpin tim barikade untuk bergerak mundur.
Saat Rio dan Denver berdebat, Denver mendorong Rio hingga terjatuh. Yongmin memanfaatkan kesempatan untuk mengambil senjata Rio dan menodongkan pada yang lainnya. Tokyo menyuruh semuanya menjatuhkan senjata agar polisi juga tidak bisa membedakan mana perampok mana Sandra. Melihat Yongmin menarik pelatuk di depan beberapa orang yang sudah berlutut, Wojin pun langsung memberi perintah untuk menembak. Yongmin tergeletak setelah peluru menembus dadanya. 지금 뭐 하는 거야? 당장 총 버려. 알파 준비. 가만히 있으라고. 발포. Profesor mengajarkan pertolongan pertama saat peluru mengenai jaringan lunak. Mereka harus mengetahui organ di sekitar luka tembak untuk mengetahui tingkat kerusakannya. Denver dijadikan sebagai contoh tertembak di perut. Nairobi menembak organ di dekat luka tembak yaitu hati. Mudah saja bagi Nairobi karena ia pernah menyamar sebagai perawat. Semua anggota tampak bersenang-senang kecuali Rio. Ia agak sensitif untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan ilmu kedokteran. Rio memilih pulang ke rumah orang tuanya. Dari yang terlihat, tampak Rio berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ibu Rio menyiapkan makanan untuknya, sementara sang ayah tampak tidak menggubris kehadiran putra sulungnya itu. Ia hanya berkata akan bicara dengan kampus agar Rio melanjutkan kuliah. Tokyo yang menunggu di luar bersama profesor sangat tercengang melihat bangunan apartemen yang ditinggali oleh orang tua Rio, dan sesaat kemudian Rio melaju dengan kencang. Keduanya mengikuti Rio sampai ke sebuah klub malam. Rio ternyata mabuk-mabukan. Ia juga menggoda wanita yang tidak dikenal. Tokyo pun menghentikannya sebelum bertindak lebih jauh. Profesor juga menyadarkannya agar tidak terus melarikan diri dari apa yang dihadapi. Scene kemudian berpindah di mana setelah Yongmin tertembak, identitasnya segera dikonfirmasi sebagai direktur percetakan uang. Rio yang kena cipratan darah mengalami syok. Ia harus ditarik oleh Tokyo untuk bisa bergerak mundur ke dalam gedung. Kegaduhan terjadi di luar dan di dalam gedung. Di luar, Wojin lemas menyadari yang tertembak adalah Sandra. Sementara di dalam, semua orang berusaha menghentikan pendarahan Yongmin. Peluru diduga bersarang cukup dalam, sehingga diperlukan operasi darurat. Rio yang diharapkan bisa melakukan operasi masih belum bisa menenangkan diri. Profesor lalu menelpon camp penyelamat dan kembali terhubung dengan Wojin. Kedua pihak tidak ingin ada korban jiwa, tetapi tidak mungkin para perampok memperbolehkan Yongmin dibawa ke rumah sakit. Wojin mengajukan tim medis masuk ke dalam gedung dan profesor berkata ia akan mempertimbangkannya dalam waktu 10 menit. Wojin pun membanting headphone-nya dengan emosi lalu keluar untuk merokok. Kapten Cha menghampirinya agar Wojin tidak terlalu merasa bersalah atas kejadian barusan. Kapten Cha akan masuk bersama tim medis. Berlin menentang tim medis untuk masuk, namun profesor bersikeras Yongmin tidak boleh mati. Menurut Berlin, mereka tidak salah karena polisilah yang menembak Sandra bukan mereka. Mereka tidak akan rugi apa-apa walaupun Yongmin mati. Profesor lalu mengingatkan semua ini terjadi karena Berlin mengeksekusi seorang Sandra. Profesor tidak mau ada korban lain. Berlin lalu menutup telepon. Profesor kemudian menghubungi camp penyelamat. Dalam 1 jam, staf dan peralatan medis harus dikirim dalam jumlah minimum. Tim penyelamat langsung menyusun siasat. Selama pasukan medis mengoperasi, para perampok akan lengah dan pasukan khusus bisa menyusup. Dengan kata lain, operasi ini adalah operasi pengalihan. Kapten Cha sudah menyiapkan kostum dan juga topeng yang sama persis. Untuk persiapan operasi, Yongmin dipindahkan oleh Helsinki ke ruang pameran dan semua Sandra dikumpulkan di ruangan utama. Ditemani sang ayah, Denver memberi antibiotik pada Miseon. Tokyo juga membawa Rio ke sana untuk mengeluarkan peluru dari paha Miseon, tapi Rio malah mual melihat darah. Padahal jika tidak segera dioperasi, lukanya akan memburuk dan harus diamputasi. Rio berjanji akan menjaga rahasia, namun ia menolak melakukan operasi Miseon dan pergi begitu saja. Denver berkata ia akan mengambil beberapa peralatan diam-diam saat tim medis masuk. Dalam keadaan sekarat, Miseon menitipkan secarik surat pada Denver untuk Yongmin. Di luar, Kapten Cha memberi arahan pada tim yang masuk.
Mereka bisa menyusup melalui ventilasi bawah tanah dan mengarah ke dapur kafetaria yang tidak terpantau CCTV. Kapten Cha akan berlaku sebagai asisten tim medis. Wojin meminta tim untuk mengulur waktu sebisa mungkin tanpa mempengaruhi keberhasilan operasi. Istri Yongmin juga dihadirkan di sana. Sementara itu, Denver mengomel di depan Tokyo karena melihat surat yang ditulis Mission, padahal Mission hampir mati karena ulah Yongmin, tapi malah Mission yang minta maaf. Tokyo pun meminta Denver untuk tidak perlu memikirkan hal tersebut. Setelah masuk ke ruangan Yongmin, Tokyo meminta maaf pada Helsinki atas kejadian sebelumnya. Untung saja Helsinki tidak menaruh dendam. Belum sempat Denver memberi surat Mission, Berlin juga bergabung di sana membawakan ponsel Yongmin untuk menelpon istrinya. Setelah tersambung, keduanya berbicara saling mengungkap rasa cinta sambil menangis. Melihat hal ini, Denver meremas surat Mission dan memasukkan kembali ke dalam sakunya. Tim medis bersiap untuk masuk. Wojin melengkapi Kapten Cha dengan kacamata khusus sebagai alat komunikasi. Semua anggota tim dan Sandra juga bersiap dengan topeng dan senjata masing-masing. Gerbang utama pun terbuka dan tepat 53 jam setelah perampokan. Profesor mengamati tim medis yang masuk dari CCTV. Ia mengenali Kapten Cha yang sedang menyamar dan langsung mengabarkan pada Berlin yang kemudian diteruskan ke anggota tim. Seluruh tim medis yang masuk diperiksa ulang dengan pemindai logam. Beruntung Kapten Cha lolos dari pemindaian. Berlin sengaja meloloskan agar dapat mengetahui tujuan yang sebenarnya. Tim penyusup juga mulai bergerak masuk melalui ventilasi. Operasi segera dilakukan. Dokter yang terbiasa menggunakan bahasa medis untuk menyebut peralatan membuat Kapten Cha yang menyamar sebagai asisten menjadi bingung. Dokter juga terus gemetar. Berlin pun menganggap operasi tidak akan berjalan lancar jika tangan yang mengoperasi gemetar. Ia lalu menyerahkan tugas pada Kapten Cha karena Kapten Cha tidak gugup. Saat ditodong senjata, Kapten Cha juga masih terlihat tenang. Kapten Cha berdalih ia tipe orang yang tidak gampang kaget. Mendengar aksen bicara dari Kapten Cha, Berlin mempertegas kecurigaannya. Tidak ada perawat Korea Selatan yang berasal dari Provinsi Pyongan, Korea Utara. Pistol pun kembali ditodongkan. Semua orang yang berada di camp menjadi tegang dan Kapten Cha mengakui dirinya adalah polisi. Tapi ia hanya ingin memastikan keamanan medis tanpa motif tersembunyi. Menurut Wojin, keadaan ini bisa menguntungkan karena tim perampok pasti terfokus pada Kapten Cha. Kapten Cha diminta mundur dari meja operasi. Dokter kembali menjalankan tugasnya. Moskow yang sedang mengobati Mission berkata Denver bukanlah orang jahat. Ia hanya hidup dengan ayah yang buruk. Jadi jika Mission ingin menyalahkan Denver, maka salahkan Moskow saja. Mission tidak menyalahkan. Ia mengakui dirinya sendiri yang meminta Denver untuk menembak pahanya. Di sisi lain, Profesor kini merasa ada yang tidak beres. Namun dari pengamatan Rio, semuanya berjalan dengan normal. Saat operasi Yongmin hampir selesai, Denver tidak sengaja menyenggol peralatan operasi. Profesor mengamati Kapten Cha melihat sekeliling dengan kacamatanya dan menyadari tentang operasi tipuan. Wojin kemudian menurunkan perintah agar tim penyusup bergerak turun dari ventilasi ke ruangan kantin. Tim medis keluar dari ruang operasi dan Kapten Cha sangat terkejut melihat tim Money Heist mengganti topeng mereka dengan motif dan warna yang sangat berbeda dari sebelumnya. Wojin pun segera menarik mundur tim penyusup dan Kapten Cha keluar dari gedung sambil berteriak histeris untuk menghentikan misi. Tim Money Heist menyisir seluruh penjuru gedung dan mereka tidak menemukan siapapun. Keadaan dipastikan kembali aman. Keadaan genting ini sudah diantisipasi dari jauh-jauh hari. Mereka bahkan sudah menyusun pembalasan, yaitu meretas ponsel Kapten Cha yang diserahkan sebelum ia memasuki ruang operasi. Dengan ini, secara tidak langsung, Profesor berhasil menyusup ke dalam camp penyelamat. 교수는 머리 꼭대기 위에서 우리를 언제 우리 작전을 알아챈 걸까요? 교수가 게임을 장악한 뒤였다. 꼭대기 위에서 우리를 데리고 놀고 있었다는 걸. Satu hal yang masih harus diurus sebelum ketahuan adalah operasi Mission. Denver sangat gemetar karena sama sekali tidak punya pengalaman medis. Darah Mission terus mengucur. Tokyo juga tidak bisa membiarkannya mati kehabisan darah. Ia memutuskan untuk menyeret Rio ke sana. Di masa seperti ini, Mission masih saja mengkhawatirkan Yongmin.
Tokyo mendatangi Rio namun ia disergap oleh Helsinki. Berlin sudah tahu mereka menyembunyikan sesuatu dan mengancam akan melempar Tokyo keluar jika Rio tidak memberitahunya. Sementara itu, Denver berbohong pada Mission bahwa Yongmin berkata sangat mencintai Mission agar Mission punya semangat hidup. Terdengar suara dari luar ruangan. Saat Denver memeriksa, yang ia dapati bukan Tokyo dan Rio, melainkan Berlin dan juga Oslo. Rio dan Tokyo masih di ruangan Berlin dengan tangan dan kaki terikat. Berlin menodongkan senjata ke arah Mission karena jika para sandera tahu Mission tidak tewas, maka ketakutan mereka akan hilang. Denver pun terus melindungi Mission. Berlin memberi kesempatan Denver untuk menyingkir sebelum ia hilang kesabaran. Mission akhirnya pingsan dan tepat saat Nairobi datang mengancam Berlin. Ternyata sebelumnya Nairobi menemukan surat Mission yang tidak sengaja dijatuhkan Denver. Nairobi juga tidak ingin ada korban jiwa dalam aksi mereka. Mission pun mulai kejang. Rio yang awalnya menolak mengoperasi kini menawarkan diri sebagai bentuk pembuktian bahwa ia bukan anak kecil seperti yang dipikirkan Tokyo. Operasi Mission pun berjalan dengan lancar, walaupun setelahnya Rio menjadi lemas dan muntah-muntah. Sejak kecil Rio memang fobia terhadap darah, ia bisa muntah bahkan pingsan. Kuliah kedokteran sama sekali bukan keinginan Rio, melainkan keputusan orang tuanya untuk meneruskan tradisi keluarga. Ayahnya tetap memaksa meski sudah tahu tentang ketakutan Rio. Menurutnya Rio hanya kurang berusaha. Rio pun terus berulah agar ayahnya berhenti memaksa. Tapi ayahnya tidak menyerah. Tokyo pun berkata dengan perampokan ini Rio pasti berhasil mengecewakan ayahnya. Mereka berdua pun tertawa. Rio berjanji tidak akan bertingkah kekanakan lagi. Setelah misi selesai, ia akan membeli sebuah pulau untuk tinggal bersama orang yang ia cintai, yaitu Tokyo. Tokyo pun langsung mengakhiri obrolan. Mission akhirnya siuman. Ia terbangun melihat Denver sedang mendonorkan darah padanya. Mission bilang ia tahu Denver berbohong soal ucapan Yongmin. Karena saat mereka berpacaran tidak pernah sekalipun Yongmin berkata mencintainya. Denver menceritakan situasi yang sebenarnya lalu menceritakan tentang Moskow agar Mission terhibur. Mission pun berterima kasih dengan tulus. Tokyo mengabarkan kondisi Mission pada profesor. Ia sangat lega mengetahui mereka bisa mencegah adanya korban jiwa. Profesor menunjuk Tokyo sebagai pemimpin tim dan ia akan bicara dengan Berlin yang sudah diikat di kursi sebagai konsekuensi atas tindakannya. Ia dihukum kurungan tanpa senjata selama beberapa waktu sampai tim membutuhkannya kembali. Tokyo dan Nairobi juga sudah berbaikan. Nairobi tidak marah jika disebut penipu karena kenyataannya memang begitu. Kabar penembakan Yongmin sudah tersebar luas di media lokal maupun internasional. Warga Korea malu karena polisi dikabarkan tidak bisa membedakan antara perampok dan juga sandera. Kemungkinan besar Wojin yang memimpin tim gabungan harus bertanggung jawab. Beberapa juga berpendapat Wojin bukan orang yang tepat untuk menangani kasus ini. Lebih dari itu, ada desas-desus yang berkembang bahwa kebuntuan berkepanjangan pada kasus ini sebagian besar disebabkan oleh tanggapan Wojin. Ibu Wojin yang menonton tayangan berita merasa sangat sedih. Ia pun langsung mematikan TV saat Wojin tiba di rumah. Sambil menyiapkan makanan, ia berpesan agar Wojin tidak memperdulikan berita di media. Setelah lauk dikeluarkan dari kulkas, sang ibu malah memasukkan kembali. Wojin tersadar demensia ibunya semakin parah. Ia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Wojin kemudian pergi ke kafe Sunho alias Profesor karena merasa berutang permintaan maaf. Mengetahui Wojin sedang rapuh, Profesor menggunakan kesempatan ini untuk mengambil hatinya kembali. Pertahanan Wojin akhirnya runtuh juga. Situasi di dalam dan juga di luar gedung kembali terkendali seperti yang diharapkan. Tetapi hal tidak terduga terjadi lagi. Seorang penyusup berhasil masuk dan membaur dengan para sandera. Film pun bersambung. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian gak ketinggalan video terbaru Money Heist selanjutnya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.